Bela agama Islam dengan sebarkan akhlaknya Nabi, sebarkan perangainya Nabi, sebarkan keindahannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah pada pribadi kita, santri kita, ulama kita, menjalankan, mencerminkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlaknya Rasul bukan cuma sekedar teori. Di rumah bagaimana? Keseharian kita bagaimana? Akhlak Rasul tapi nggak bangun malam. Akhlak Rasul akan tetapi nggak sholat jamaah. Akhlak Rasul durhaka kepada orang tua. Akhlak Rasul mutusin silaturahmi. Akhlak Rasul kaum wanitanya buka-bukaan aurat. Kita kenal dengan Kiai Abdullah Faqih. Ini yang kenal dengan Kiai Abdullah Faqih, kapan pernah dengar Kiai Abdullah Faqih ngomong yang jorok, ngomong yang kotor, caci maki? Kita kenal dengan Kiai Maimun Zubair. Kapan dengar Kiai Maimun mengucapkan kata-kata yang nggak baik, gosipin orang, ngatain orang, mengumpat, memprovokasi? Kapan? Ini mereka ini cukup pada diri mereka sebagai tanda buat kita sekalian bahwasanya mereka ahlul haq, orang-orang yang menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita, ayo hidupkan ilmu mereka. Problem orang zaman sekarang dua, antara mereka ditimpa kebodohan, tidak belajar atau enggak ngaji, atau salah ngaji, salah guru. Orang kalau enggak belajar itu dibilang orang bodoh, makanannya orang pinter. Yang bodoh dimakan sama orang pinter, dikerjain sama orang pinter. Hati-hati. Belajar, tuntut ilmu. Sebab kebodohan itu adalah musuh. Kebodohan membinasakan, mencelakakan. Kebodohan adalah kematian. Wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qablal guburi guburu. Di dalam kebodohan adalah kematian. Orang yang bodoh itu bagaikan tubuh mereka bagaikan kuburan yang menampung hati-hati yang bodoh. Ma yablughul ada min jahil, ma yablughul jahilu min nafsih. Musuh tidak akan mampu mencelakakan si bodoh sebagaimana si bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Kalau kita punya musuh orang bodoh, biarin aja, nggak usah diganggu. Kebodohan dia yang bakal ngancurin dirinya sendiri. Sampai dibilangnya begitu. Problem orang zaman sekarang kebodohan. Kalau dia bodoh, dibodohin, ditipu. Apalagi di zaman sekarang banyak ajakan-ajakan yang mengecoh. Jangankan orang bodoh, orang pinter aja bisa kebawa. Yang pinter aja, yang berilmu aja bisa kebawa, apalagi yang kagak berilmu. Illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang dilindungi, yang dijaga. Sebab ini kita berada di zaman yang penuh fitnah. Saral halim fihi hayran, membuat orang yang kalem menjadi panik, menjadi gundah, menjadi terpancing dan terprovokasi. Tiap waktu kita dibawain isu untuk membuat kita meninggalkan akhlaknya kita, meninggalkan adabnya kita, meninggalkan metode para salaf dan gurunya kita, dibawain isu yang memancing kita. Nggak berhasil isu pertama untuk mengeluarkan kita dari jalan para wali-wali, sholihin dan kiai-kiai kita, dibawain isu kedua yang lebih gede. Nggak terpancing, dibawain isu ketiga. Nggak terpancing, dibawain isu yang keempat. Dan begitu untuk memancing kita. Walakin mereka orang-orang yang dekat dengan aulia wassalihin hum ahlus sabat, orang-orang yang memiliki sabat, keteguhan, nggak terpancing untuk bergeser dan keluar dari jalan para ulama yang istiqamah, nggak terpancing, tidak terprovokasi untuk keluar dari jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga disifatkan oleh ulama, wasbir hadakallahu sabral adgiya al-abriya al-thabitina ladal ghiyar.
Kita mau ngambil sabar, mau belajar syukur, mau belajar tawakal, mau belajar ridha, mau belajar tegas, mau belajar amar ma'ruf, mau belajar nahi mungkar, mau belajar dakwah, mau belajar asyidda 'alal kufar, mau belajar ghirah Islamiyah. Versi siapa? Jangan versi juhala, orang-orang bodoh. Jangan memakai versi orang-orang yang terputus sanadnya. Jangan memakai versi orang-orang yang ternoda dengan dorongan nafsu dan hawa. Jangan memakai versi orang-orang yang menghakimkan nafsu mereka, dunia mereka terhadap pribadinya. Tapi pakai versi manusia-manusia mulia yang sanadnya nyambung. Versi mereka, sabar-sabarnya mereka, syukur-syukurnya mereka, tawakal-tawakal mereka, ridha-ridhanya mereka, istiqamah-istiqamahnya mereka, keras-kerasnya mereka, lembut-lembut versinya mereka, dakwah-dakwah versinya mereka, syiddah versinya mereka, amar ma'ruf versinya mereka, nahi mungkar versinya mereka. Fabihudahum iqtadih. Ulaika qaumun qad hadallah fabihudahum muqtadih. Mereka kaum yang telah mendapatkan hidayat Allah, maka dengan hidayat mereka, versi mereka ikutin. Sanadnya nyambung terus sampai ke atas, sebab versi mereka adalah versinya Wali Songo, versi mereka versinya Syekh Abdul Qadir Jailani, versi mereka versinya Imam Al-Haddad wal Faqih Al-Muqaddam, versi mereka adalah versinya Al-Hasanul Basri, versi mereka versinya Abu Hamid Al-Ghazali, versi mereka adalah versinya Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi, versi mereka versinya Ibrahim bin Adham, versi mereka adalah versinya Fudail bin Iyad, versi mereka versinya Abdul Wahhab Sya'rani, versi mereka adalah versinya Syekh Ali Al-Khawas, versi mereka adalah versinya Muhammad bin Idris Syafi'i, Malik bin Anas, Nu'man Abu Hanifah, versinya Ahmad bin Hanbal. Itu versinya mereka. Versi mereka di dalam dakwah dalam segala hal. Jangan kita terkecoh. Sebab saban-saban dibawa versi kita Quran hadis langsung. Kan ada yang begitu, Quran hadis. Seperti itu. Mengecoh kita. Ada Al-Jad Salim bilang, ada orang yang bilang ikutin Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ini kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak tapi dipakai untuk tujuan-tujuan yang batil. Quran hadis, Quran hadis. Nah, Quran, orang bilang enggak usah ngikutin Syafi'i, ikutin Quran hadis. Enggak usah ngikutin Maliki, ikutin Quran hadis. Enggak usah ngikutin salaf, langsung ikutin Quran hadis. Enggak usah ngikutin Wali Songo, ikutin Quran hadis langsung. Nah, kita sekarang asal tahu aja makna mazhab Syafi'i, pemahaman Syafi'i dari Quran dan hadis. Mazhab Maliki, pemahaman Malik bin Anas dari Quran dan hadis. Mereka kalau bukan ngikutin Quran hadis, ngikutin siapa? Jadi kalau ada orang bilang gak usah ngikutin Syafi'i, Maliki, Hambali, artinya gak usah ngikutin pemahaman mereka dari Quran dan hadis, ikutin pemahaman saya dari Quran dan hadis. Itu dia bilang, dia mau bikin madhab sendiri, gak usah pakai Syafi'i, ikutin saya aja. Siapa dia dan siapa Syafi'i, siapa dia, siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa dia, siapa Ibrahim bin Adham dan para wali-wali tersebut. Maka dia bilang, ambil ajaran, sifat, perangai, metode, versi mereka, al-adgiya, al-abriya, al-thabitina ladil ghiyar. Versinya orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Versinya al-abriya, tahu al-abriya? Orang-orang yang bersih dari kedengkian, yang tidak punya motif. Tidak punya motif. Ngajak umat bukan kepada kursi, bukan kepada tahta, bukan kepada harta, bukan untuk mendukung dia, calonnya, pribadinya, kelompoknya, organisasinya, yayasannya, majelisnya, yang ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus organisasi bagaimana? Organisasi dijadikan alat untuk menarik manusia, ngajak manusia ke Allah. Bukan agama dijadikan alat mengajak manusia kepada dirinya, kelompoknya, partainya, organisasinya. Ini keliru. Itu namanya jual agama. Tapi kita pakai organisasi kita ngajak manusia ke Allah, yayasan kita pakai ngajak manusia ke Allah, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-abriya
Di dalam hatinya nggak ada motif, nggak ada keinginan duniawi. Ats-tsabitina ladal ghiyar. Orang-orang yang memiliki sabat, keteguhan. Tatkala manusia dilanda panik, dia nggak panik. Manusia terpancing emosinya, dia nggak terpancing, nggak kepake. Hal-hal yang macam begitu. Sabat. Dikisahkan kan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahib kitab Risalatul Jami'ah. Beliau banyak menulis kitab daripada menafsirkan Qasaid Al-Imam wal Hikam lil Habib Abdullah Al-Haddad. Itu beliau satu kali lagi ngajar di masjid. Tahu-tahu dia dengar keledai punya dia atau kuda yang dia tunggangi menjadi liar. Berisik, gaduh. Dia nggak pedulikan, tetap ngajar. Tetap dakwah, tetap ngajarin ilmu. Nengok pun kagak. Mutus bicaranya enggak. Mutus pengajiannya enggak, makin liar, makin gak dipedulikan. Sampai akhirnya udah lama tenang sendiri, diam sendiri itu keledai. Udah gitu selesai dia ngajar, ditutup, dia bilang alhamdulillah, kata beliau, keledai saya menjadi liar, saya gak terpancing untuk memutus pengajian saya, untuk meninggalkan pekerjaan dan profesi saya, sibuk sama keledai. Kenapa? Sebab itu ulahnya syaitan. Itu dikisahkan, ada satu orang bikin pengajian nuntut ilmu, bikin pengajian majelis nuntut ilmu. Syaitan hasud dan iri dengan kesibukan mereka belajar dan mengkaji ilmu agama. Akhirnya syaitan karena hasud ingin membuat majelis itu bubar. Bagaimana caranya? Dia pilih cara yang bisa memancing emosi orang-orang yang hadir. Dibikin preman di luar ribut, berantem, berkelahi, gaduh, hingga yang di majelis semuanya keluar sibuk melerai dua kelompok yang saling ribut dan berkelahi tersebut. Bubar itu majelis, bubar. Nggak jadi nuntut ilmu, nggak jadi ngaji, nggak jadi belajar. Nah, asal tahu aja, fahami, tiap ada momen-momen mulia, Ramadan, Maulidnya Nabi Muhammad, majelis-majelis yang baik, momen yang baik, selalu dibawakan isu yang membuat kita meninggalkan tugas kita, ta'allum wa ta'lim, mengajar dan belajar. Mestinya kita mengkaji akhlaknya Nabi, dibikin isu, kita menjadi mengkaji akhlaknya orang kafir. Harusnya yang dikumandangkan, wa Muhammadah, sebutan Nabi Muhammad, yang dikumandangkan nama orang kafir. Sibuk dengan, mestinya kita memuji Nabi Muhammad, sibuk ngata-ngatain orang, mencaci maki orang lain. Entar ada aja hajatan politik isunya, entar ada aja isu ini dan itu, macam-macam. Jangan dianggap hal yang sedemikian rupa bela agama Allah Subhanahu wa taala dengan kita hidupkan ilmunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Terjadi penodaan terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW, sebarkan kemuliaan Nabi, sebarkan akhlaknya Nabi. Jangan disebarkan cacian terhadap Nabi Muhammad. Kita, tugas kita meminimalkan kemungkaran, menghilangkan atau meminimalkan kemungkaran, menutup, mengubur kemungkaran. Bukan kita bongkar, kita sebarkan. Itu tidak membuat kemungkaran tersebut menjadi hilang, maka busuknya makin ada kemana-mana. Tutup, padamkan. Amitul mungkar bil i'radhi anhu. Matikan, padamkan kemungkaran dengan kita berpaling darinya. Bagaimana di dalam Al-Quran? Idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil, ahlul abath, yang suka usil, suka kritik, suka mencaci, suka memaki, idza khatabahumul jahilun, sikapnya bagaimana? Galu, salama, salam. Ketemu orang jahil, salam, salama. Yang mencaci, yang memaki, yang memprovokasi, salam. A'rid anil jahilin. Dalam ayat yang lain, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira wa la tuti'il kafirin wal munafiqin wada'
tuti'ahum. Jangan kamu taati kafirin wal munafikin. Kita anti kepada kekafiran, anti kepada penghinaan mereka. Jangan kita turut. Bagaimana? Nurutin mereka? Nurutin mereka dengan kita saling berpecah belah, saling mendengki, saling mencaci maki. Nah itu nurut kepada mereka. La tuti'il kafirin wal munafikin. Mereka mau kita meninggalkan keilmuan, sibuk aja sama yang lain. La tuti'il kafirin wal munafikin. Wada'adhahum wa tawakkal 'ala Allah. Tinggalkan gangguan mereka seolah-olah enggak pernah ada. Seolah-olah tidak pernah enggak ada. Bela agama Islam dengan sebarkan akhlaknya Nabi. Sebarkan perangainya Nabi, sebarkan keindahannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah pada pribadi kita, santri kita, ulama kita, menjalankan, mencerminkan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhlaknya Rasul bukan cuma sekedar teori. Di rumah bagaimana? Keseharian kita bagaimana? Akhlak Rasul tapi nggak bangun malam. Akhlak Rasul akan tetapi nggak sholat jamaah. Akhlak Rasul durhaka kepada orang tua. Akhlak Rasul mutusin silaturahmi. Akhlak Rasul kaum wanitanya buka-bukaan aurat. Kita boikot, setuju. Boikot produk ini, nggak jadi masalah. Lu mau boikot produk apa aja boleh. Nggak ada yang mewajibkan kita memakai produk apapun. Ya. Tapi yang lebih utama untuk kita boikot adalah boikot buka-bukaan aurat. Boikot salaman sama yang bukan muhrim. Boikot kata-kata yang kotor. Boikot kedengkian. Boikot provokasi. Boikot pandangan yang haram, boikot ucapan yang haram, boikot melecehkan sesama muslim, menghina sesama muslim, meremehkan sesama muslim. Boikot itu semua. Boikot perangainya syaitan, boikot metodenya syaitan, boikot pertengkaran antara kita, boikot kedengkian antara kita, boikot kesombongan, boikot sifat-sifat yang tercela. Boikot buka-bukaan aurat, baju, mode yang bertentangan dengan agama Islam. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah itu yang paling utama. Boikot barang, ya oke. Tapi berapa banyak orang? Ya minggu ini saya boikot 1 kaleng susu saya nggak beli. Minggu depan 3 kaleng kita beli. Bulan ini saya nggak beli produk mereka. Bulan ini, besok kita beli 3 kali lipatnya lagi. Begitu. Nggak ada habis-habisnya. Tapi boikot akhlaknya mereka, perangainya mereka. Kamu boikot barang mereka, tapi besok kawinan masih campur laki perempuan. Astagfirullah. Ngeboikot akan tetapi tetap aja narkoba. Ngeboikot akan tetapi mulut kayak mulutnya setan. Kelakuan kayak kelakuannya syaitan. Hati penuh dengan dendam dan dengki. Misi metodenya syaitan yang dipakai. Apa gunanya itu semua? Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan.